untuk menjadi diktator di atas mereka. Seperti itu. Tapi semua itu dalam lingkaran konstitusional. Nah, ini makanya kemudian sulit sebetulnya bagi siapapun yang masuk ke dalam legislatif ya untuk kemudian bisa mengubah ini. Mengapa? Karena begitu masuk ke dalam legislatif itu pertarungannya juga luar biasa. Jadi kita jangan beranggapan bahwa di dalam legislatif itu kemudian betul-betul one man one vote begitu. Tapi ada lobby politik, kemudian juga nanti ada pelikung di belakang seperti itu. Itu banyak yang membuat orang tuh begitu undang-undang itu diketok palu disahkan, banyak orang terkejut seperti itu. Akhirnya terjadilah kompromi politik di sana itu. Jadi kalau dikatakan apakah kita bisa melakukan perubahan dari dalam seperti itu, kalaupun bisa hanya temporal, misalkan suatu ketika ada undang-undang satu yang sesuai dengan aspirasi umat itu disahkan, belum tentu pada periode berikutnya itu dipertahankan. Karena bisa jadi pada periode berikutnya terpilih anggota dewan yang baru, mereka ternyata itu pemikirannya beda, bisa diganti. Seperti itu. Nah, kita ini mengharapkan perubahan itu yang permanen, bukan yang temporal. Sementara di alam demokrasi itu perubahannya temporal karena ada periode. Begitu masuk periode baru, maka akan diganti lagi seperti itu. Kan capek. Kita tiap periode ganti lagi, berjuang lagi, capek. Kita menginginkan sifatnya perubahannya adalah permanen. Sebetulnya seperti itu. Dan itu sulit untuk kemudian dilakukan dengan mengikuti mekanisme demokrasi seperti itu. Karena dalam demokrasi yang dihitung bukanlah isi kepala, tapi yang dihitung adalah ya jumlah kepalanya itu. Ini kepala seorang ahli, seorang expert itu dipandang sama dengan seorang mucikari sama itu. Nggak dipandang. Nah, ini jadi memang problem mendasar dalam demokrasi. Apa yang kita lakukan? Nah, kita ini tugas kita sekarang adalah mengedukasi masyarakat, ya, menyadarkan masyarakat bahwa ada sesuatu yang bermasalah dalam kehidupan kita. Kalau sudah nanti muncul kesadaran, ya, maka masyarakat itu yang akan menuntut perubahan. Apakah lama? Mungkin iya, mungkin tidak. Tergantung kepada kemudian ikhtiar yang dilakukan oleh para pejuang di sana. Begitu. Yang kedua juga bergantung kepada yaitu kondisi sosial masyarakat. Karena kondisi sosial yang semakin parah itu mempercepat terjadinya kemudian perubahan di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Nah, ini menjadi sangat penting teman-teman sekalian. Kenapa? Karena kalau misalnya masuk ke dalam parlemen partai Islam lalu menang berkuasa sementara umat ini belum siap dengan perubahan ke arah Islam, maka nanti kekuasaan Islam akan berhadapan dengan umat itu sendiri yang mereka belum paham tentang arah perubahan. Maka menjadi sangat penting kita yang melakukan dulu yang pembentukan opini umum, pembentukan juga perasaan umum agar masyarakat secara mayoritas itu punya kesamaan pemikiran dengan kita sehingga mereka akan menuntut terjadinya perubahan. Bagaimana ketika dalam proses itu terjadi berbagai macam kezaliman seperti ini misalnya ya dalam kasus Nikel itu, ya itu di luar kuasa kita. Kita yang penting sudah berazam, sudah bertekad, sudah berkeinginan untuk melakukan perubahan dan itu yang bisa kita lakukan. Dan jangan berpikir bahwa lisan itu tidak ada kekuatannya. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyuruh ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah, ajarlah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan ilmu seperti itu. Napoleon Bonaparte itu mengatakan aku lebih takut dengan satu pen tinta jurnalis daripada 100 bayonet musuh. Karena memang Napoleon tahu kalau misalkan seorang jurnalis membuat tulisan itu akan mempengaruhi opini masyarakat, nah ini akan lebih berbahaya daripada 100 bayonet musuh. Nazi Jerman itu muncul ya, dan menguat itu gara-gara satu buku yang ditulis oleh Adolf Hitler yang berjudul Mein Kampf, yang itu membakar kemudian semangat kebangsaan ras Arya Jerman dan mereka kemudian ingin muncul sebagai kekuatan di Eropa.
Negara Yahudi Israel itu muncul gara-gara satu buku dari Judith Start itu yang ditulis oleh Theodor Herzl. Itu kemudian juga mengilhami orang-orang Yahudi untuk kemudian membangun negara Israel. Dan ketika Israel berdiri tahun 48, Herzl sudah mati waktu itu. Tapi legasinya itu ada sampai sekarang. Nah, artinya teman-teman semua yang mudah-mudahan kita jalani Allah Ta'ala, memang proses perubahan pemikiran itu memang butuh waktu. Tapi begitu terjadi, itu bagaikan air bah, nggak bisa dihentikan. Dan tugas kita adalah melakukan tadi perubahan pemikiran tengah-tengah masyarakat. Makanya Sayyid Qutb ya, rahimahullah mengatakan satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi kata-kata satu tulisan itu bisa menembus ratusan bahkan ribuan kepala. Nah, kita artinya jangan khawatir, jangan kemudian kita ini wala takhaf wala tahzan, bahwa dakwah bilisan ini lebih greget, lebih bisa kemudian bertahan lama. Karena kalau sudah jadi pemikiran itu sulit untuk dicabut, itu orang itu mati begitu, atau orang itu berubah pemikirannya. Dan kalau misalkan pemikiran ini memang tidak menakutkan, nah, kenapa kemudian misalnya ya ada pelarangan terhadap kajian-kajian komunisme, berarti menunjukkan pemikiran itu berbahaya. Kenapa ada kemudian pencabutan BHP misalnya? Padahal kita cuma pemikiran doang, berarti menunjukkan bahwa pemikiran itu sesuatu memang yang sangat dahsyat kekuatannya. Kenapa kemudian muncul kontra pemikiran, muncul narasi tentang radikalisme, terorisme? Karena mereka tahu nggak bisa melawan pemikiran dengan bedil. Pemikir hanya bisa dilawan dengan pemikiran lagi seperti itu. Nah, disitulah maka kita harus semakin yakin justru langkah pemikiran ini menjadi sangat urgent, sangat vital, dan sangat mahal seperti itu. Sekalipun tadi memang ini butuh proses dan selalu kita gemes dan panas. Ini kita sudah mau begitu masih ada seperti ini. Nah, kita serahkan yang seperti itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu ya. Kalau saya itu ya, Allah depannya. Ada 3 Ustaz. Gimana Ustaz? Cukup atau ada yang kurang? Yang belum kedua. Yang belum dua. Berapa bagian fee-nya untuk kondisi sekarang itu Indonesia dapat berapa? Kalau Freeport contohnya Indonesia persen. Itu yang nggak pernah jelas, itu nggak pernah jelas, ya. Termasuk pembelian saham Freeport sampai sekarang pun itu kan baru di atas kertas 50%. Realnya berapa? Kita nggak pernah tahu. Ya. Ingat kalau kita ini berhadapan dengan kebijakan politik. Yang kebijakan politik dibuat seringkali memang bukan untuk real, tapi untuk kemudian pengalihan, untuk mengkamuflase seperti itu kan terjadi. Ya seperti keluarin macam-macam kartu, gitu kan. Kalau punya kartu ini maka dapat ini. Sampai sekarang kartunya di mana gitu kan? Ya kalau orang punya kartu pencari kerja bisa dapat kerja, ya orang udah kerja semua orang begitu. Kan banyak kebijakan itu dibuat kebijakan politik. Nah kita nggak ngerti berapa realnya, berapa aslinya. Seperti misalnya tadi perhitungan nikel seperti itu KPK menemukan tuh banyak selisih itu. Jadi dilaporkan oleh perusahaan tambang, oleh smelter itu nggak real itu. Ya. Waktu itu nggak real, karena kalau real itu ketahuan itu pasti berapa gitu. Sama seperti kemudian berapa biaya eksplorasi minyak bumi, ini sampai sekarang masih perdebatan. Berapa itu harga realnya? Ada yang mengatakan sekian karena metodenya seperti ini, ada yang mengatakan sekian karena seperti ini metodenya. Kita nggak pernah tahu. Makanya dibutuhkan ini para pemimpin yang punya jiwa riayah, dan itu hanya bisa muncul kalau pemimpinnya punya iman dan takwa akan jujur. Khalifah Umar mengatakan, aku memperlakukan harta Baitul Mal seperti harta anak yatim. Nah, kalau kita baca dalam Al-Quran, orang yang memakan harta anak yatim sama seperti memakan api neraka ke dalam perutnya. Maka Khalifah Umar itu menempatkan harta Baitul Mal, harta umat itu seperti harta anak yatim. Nah, ini kan sangat luar biasa. Kalau pemimpin punya iman dan takwa dan kemudian menjalankan sistem yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Lagi satu lagi tadi kan saya juga ada tahun 2024. Ya. Oh ya. Iya. Yang pertama tentu ya Islam itu mengharuskan kemudian keadilan, ya, keadilan dan juga mengharuskan amanah.
Jadi semua investasi yang sudah ditanamkan itu kan dihitung. Yang kedua, berapa kemudian kerugian yang dirasakan oleh umat, tinggal dikalkulasikan nanti begitu. Tinggal kemudian akan dikompensasikan. Kalau ternyata sebetulnya sudah nutup dengan kenapa selesai maka kalkulasinya. Kalau ternyata mereka masih punya banyak tagihan kepada kita akan kemudian selesaikan. Karena tetap hak-hak itu wajib ditunaikan. Sebagaimana firman Allah, la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Kita nggak boleh memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil. Sekalipun itu orang asing, orang kafir, tapi tetap ada kewajiban adil di dalam masalah harta. Karena ini menyangkut hak adami, hak manusia, di antaranya harta wajib ditunaikan. Itu ya. Masya Allah, seru banget kalau dengar penjelasan Ustaz Januar ini rinci gitu ya, enak alurnya gitu ya, kita langsung jelas gitu. Alhamdulillah. Tapi waktu kita masih bisa nggak? Banyak.